أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Anissa Nur Lestari. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam tema kita ini yang Masya Allah temanya ya. Suami puber kedua, istri harus bagaimana? Bersama guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita perhatikan jamaah di rumah mungkin agak senyum-senyum dan begitu juga yang ada di studio nih ya. Ada mak-mak ya. Ada. Walaupun kita berjauhan, physical distancing masih kita jaga, tetap udah ada jamaah ya Masya Allah. Insya Allah. Baik, yang jadi pertanyaan nih puber kedua ini kan ada berbagai macam pendapat.
ah itu mah kerjaan setan aja katanya, nggak ada itu berburu itu nafsu kayak kita menceritakan. Tapi ada yang bilang emang ada psikologis di dalam diri manusia di mana akhirnya muncullah rasa atau giroh atau gimana yang disebut secara modernnya puber kedua. Nah, mohon ilmunya guru, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu di kota Cikarang. Cakep. Ibu-ibu semuanya memang pada girang ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bayyana rusdu minal ghayyi fis siri wal a'lan. Wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah mudah-mudahan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kepada seluruh kameramen yang masih jomblo atau jomblowati, insya Allah yang selalu diberikan nanti pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan juga para mak-mak walaupun sudah pada kisut, maaf. Ya insya Allah mudah-mudahan selalu jadi istri yang solihah. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan tentunya harapan kita semuanya, para pemirsa jamaah kita semuanya, tentunya ingin selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya Robbal Alamin. Berbicara tentang suami puber kedua, sikap seorang istri atau para istri kepada suami bagaimana? Nah ini adalah opini masyarakat yang memang sudah mendarah daging ke kita. Akhirnya semuanya kalau misalkan orang yang sudah berumur 40 tahun dikatakan puber kedua. Betul? Betul nggak, Bu? Betul. Nah, padahal namanya puber itu adalah pergantian dari anak ke remaja dewasa. Iya kan? Padahal cuman sekali. Nih contoh misalkan Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diangkat menjadi seorang rasul kan umur 40. Betul? Betul. Nah, padahal namanya puber kan pergantian antara umur 9 bulan. Itu biasanya kalau wanita ada yang 9 bulan, ada yang sudah 18 bulan. Makanya biasanya centil, ya kan? Yeah. Suka pakai gincu. Iya kan? Yeah. Tuh. Nah, kalau yang semasa itu wajar. Ya kan? Jelas, makanya ketika orang mengatakan puber dalam agama, baik menurut psikolog maupun para ulama, puber cuma satu. Jelas di dalam surah Al-Ahqaf ayat number 15. You understand? Iya. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah walaupun udah aki-aki, beda dengan kayak Mbak Anissa Nur Lestari ya. Ya kalau beliau suaranya masih ngeliuk-ngeliuk lumayan kan. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi di dalam Al-Quran namanya puber itu cuman sekali.
Nah, kenapa orang yang puber itu dialami oleh orang yang 40 tahun? Nah, sekarang Bang Ali umurnya berapa? Udah 41 deh. 41. Iya. Mbak Anissa? 22. Masya 22. Allah. Saya lagi puber-puber ini. Nah ini Ya. kalau si Mbak Anissa itu bersolek wajar. Karena apa? Dia puber lagi puber. Ya. Nah kalau misalkan sudah 40 tahun kemudian sering bersolek, iya nggak? Terus kemudian keluar sering namanya parfum. PMA gitu kan? PMA. Kepingin diperhatiin sama ayang beb kan begitu kan? Hey. Lah iya. Nah ini kan mungkin ada gejolak di dalam keluarga. Ada masalah, ya kan? Makanya akhirnya hidup kepingin pada selingkuh, ya kan? Iya. Karena mungkin masalah yang ada di dalam rumah tangga itu belum selesai, ditambah lagi masalah dengan anak. Istri kita selalu ngurusin anaknya melulu, nggak pernah ngurusin Mie-nya. Begitu kalau pakai baju yang cakep, kalau mau kondangan. Nah iya coba kalau di rumah pakai daster sobek. Iya benar. Itu orang sono. Orang sono iya. Kalau bukan jamaah di sini ya. Iya di sini. Kalau di jamaah sini insya Allah lebih parah. Ya Allah. Ya Allah. Nih pertama mungkin dipandang sama seorang suaminya itu nggak ngenakin. Makanya nyontoh kepada Rasulullah. Idza nazarka ilaiha sarratka. Istri kalau dipandang sama suaminya kudu nyenengin. Jangan suka cemberut. Jangan suka Rengut. Jangan suka jidat cembet. Cembetut. Biasanya kalau ibu-ibu cemberut biasanya kurang apa Bu? Duit. Emang dasar cewek matre. Ya kan cewek matre gitu ya. Masya Allah. Tuh masalah belum selesai. Yang kedua nih mohon maaf mungkin di dalam pelayanan rumah tangganya. Makanya saya sering pesan kepada para mak-mak nih. Kalau misalkan lagi di dapur lebih daripada pembantu. Kalau lagi di ruang tamu lebih daripada ratu. Nah kalau di kamar lebih daripada iya itu kira-kira kencang banget mah ya Allah. Nah ini iya dong, kenapa proses seperti itu bukan ada puber kedua di dalam agama Islam itu nggak ada. Jadi mengulangi lagi puber yang pertama. Jadi kalau umur 40 tahun sering pakai ginjo, sering pakai bedak kadang-kadang bedaknya nomor 4 lagi. Yang mana tuh guru? Nah iya, kalau yang nomor 5 kan kemerahan ya Bu ya. Ya iya. Begitu dipakai kayak orang tabrak tiang listrik. Ya Allah, ya Allah tuh. Tuh. Bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Pertama, layani yang cakep. You understand? Understand. Iya 10 aja deh biar cepet deh ya. Ya, 10. Iya Mbak. Ya ini buat pengalaman buat Ya, Anissa gitu ya. Ya Allah. Nah kalau sudah melayaninya full, nih insya Allah. Karena apa? Umur yang 40 tahun adalah umur yang matang. Betul? Jangan sampai salah menyalahgunakan umur yang 40 tahun. Ibarat kita orang hidup udah 2/3 ya. Iya. Kalau misalkan kita umur 80 tahun kan. Terus paruh kan. Tinggal goodbye. Kalau umur 60 tahun berarti 2/3. 3 iya. Ya Allah. Nah umur yang seperti itu jangan sampai salah menggunakan ketika kehidupan dalam rumah tangga. Nih istri melihat suaminya lagi kurang enak, begitu pulang gak bawa duit, jangan dicemberutin. Akhirnya apa? Kalau sudah marah-marahan dalam rumah tangga, malaikat aja gak mau masuk. Apalagi yang bayar utang. Ya Allah. Lah kalau lagi marahan mau bayar utang mah ada yang lagi marahan balik lagi. Iya benar-benar. Tuh istri pertama idza nazarka ilai sarratka ketika dipandang oleh suaminya kudu nyenengin. Ya, Bo. Nah takutnya suaminya ibu udah umur 40 tahun dandan bersolek rambutnya disisirin jedit begitu. Iya, wangi. Wangi ya Allah. Padahal istrinya ngomong biasanya tak Pakai minyak wangi. lah apal banget ya Allah. Ya Allah. Begitu seperti itu Masya Allah. Makanya nih pertama perhatikan soal istri. Jangan semuanya mutlak buat anak semuanya. Suami kudu diperhatikan. Tuh. Yang kedua. Ida amarontaha atu'adka. Ketika disuruh istri kudu
jangan suka Tah. selagi agama tidak melarang. Alhamdulillah. Iya, nih, mohon maaf. Kalau misalkan kita disuruh sama suaminya kudono, Nurut. insya Allah. Nah, seorang istri bagaimana? Pertama, dipandang sama suaminya kudunya nyenengin. Yang kedua, taat kepada suami. Gitu. Aduh, tuh kalau misalnya benar-benar ya ini para umi di rumah atau para istri ngikutin yang disampaikan oleh guru, nggak ada tuh power kedua ya. Nah, Iya, itu setan aja tuh pasti kerjaannya ya. Masya Allah ya. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina dari Majelis Taklim Nurul Hikmah dari Cikarang. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah istri juga dapat merasakan puber kedua? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Ini namanya Ibu Hajah Lina dari Cikarang. Alhamdulillah. Apakah seorang perempuan juga sama mempunyai puber kedua? Saya bilang tadi di dalam agama Islam itu puber cuma satu. Ya. Kalau misalkan ibu misalkan nih dalam kitab Kasifatun Najah itu kan bab masalah balik itu kan ada. Kalau perempuan kan ada yang 9 tahun, ada yang 18 tahun ya enggak? Itu sering bersolek ya Mbak Anissa ya. Bersolek biar kepengen dipandang. Nah kalau suami ibu, nah mohon maaf. Kalau yang di rumah istrinya dandan melulu ya kan. Itu buat suaminya. Jangan buat orang lain. Nah itu yang jadi musola. Masalah. Iya. Itu. Musola. Nah, iya ada. Cuman kalau misalkan puber itu kebanyakan yang lebih banyak itu seorang laki-laki. Itu. Terima kasih guru. Masya Allah ilmunya terima kasih ya buat penanya tadi ya. Dan Masya Allah jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti tadi yang disampaikan guru sebenarnya udah agak-agak nyinggung kita ya. Dan sudah menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya memang nggak ada puber, apalagi puber yang kedua ya. Ini nggak ada, ini hanya gangguan dari setan. Mengulangi puber yang pertama. Mengulangi puber yang pertama ya. Ini gangguan dari setan sehingga kita hindarkan hal ini ya. Dan tadi tip-tipsnya sudah dikasih sama guru kita. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan membahas tentang sendiri. Don't worry. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.